Berarti apa ini? Berarti pembunuhan berencana. Kalau berencana berarti kenal. Gitu loh. DPO dan itu kan sempat viral di netizen Bang, bahwasannya 6 tahun tapi ciri-cirinya tetap merujuk kepada tahun 2016, sedangkan 8 tahun pasti ada perubahan. Nah itu sempat viral jadi olok-olokan, bahkan sketsa wajahnya pun tidak diperlihatkan. Nah banyak netizen yang mempertanyakan ini serius nggak sih Polda Jabar untuk mengusut ini. Nah kalau dari sudut pandang Bang Hotman seperti apa? Itu pertama Bang. Lalu yang kedua saya ingin menanyakan perihal rekaman kesurupan yang viral. Di situ kan diperdengarkan bahwasannya semua seolah-olah kejadian itu diungkapkan di situ Bang. Tapi apakah itu bisa menjadi bukti untuk Abang melaporkan ketiga orang ini tentang kejadiannya seperti apa? Nah yang terakhir tentunya setelah Bang Hotman sudah turun tangan, tentu sudah viral. Kira-kira bagaimana pengawasan Bang Hotman dan Hotman 911 ini terhadap kasus ini ke depannya? Udah ada langkah strategi apa Bang? Yang pertama, kalau mengumumkan DPO harusnya nggak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun. Contoh nih, ini ada contoh nih. Ini tindak pidana kecil-kecilan. Waktu restoran kita Hotman yang di Tajur Bogor, manajernya bawa kabur uang penjualan 2 malam 170 juta. Dia dari pindah dari hotel ke hotel, saya sudah dia terlibat judi online. Ketahuannya dari jejak digital, dia mesan nomor baru dan sebagainya, pakai nick KTP yang lama sama emailnya. Itu bisa langsung kesambung ke Polres Bogor. Dari situ ketahuannya, hanya gara-gara memakai email dan nicknya dia untuk, saya nggak tahu apa dia pesan nomor baru atau tidak. Makanya dari dia bilang tadi bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitas. Yang kedua, harusnya kan kalau memang sudah tahu, keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya. Itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, ya kan? Nah ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku, itu dikumpulkan semua, dan juga bila perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini. Ya, itu. Yang kedua apa tadi? Bukti rekaman yang kesurupan itu Bang. Bukti rekaman itu jelas bukan bukti, tapi itu hanya sekedar petunjuk. Nggak, bukan bukti sah tuh. Ya, hanya sekedar petunjuk, tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian apanya yang dialami oleh korban. Itu hanya bukti petunjuk, ya, nggak bisa dipakai sebagai bukti yang sah, ya. Tapi yang paling utama adalah pengakuan dari 8 orang itu waktu dia BAP pertama. Yang ketiga apa? Nah, langkah dari Bang Hotman terhadap kasus ini, ya pengawalannya akan seperti apa? Langkahnya adalah, inilah langkah pertama ini. Nah, ini sangat efektif ini, ya. Ini langkah pertama karena ini pasti nanti akan ditayangkan seluruh media. Dan juga pertama barusan saya baru 5 menit ikut sudah langsung dapat informasi bahwa itu barusan dari penyidik gitu, ya. Kita akan kawal terus, kita akan suratin terus, kita adukan terus sampai akhirnya orang-orang Polda melaksanakan tugasnya secara profesional. Yang lain? Bang, mau bertanya sama keluarganya. Ya, siapa? Katanya Vina. Tadi saya sempat mendengar katanya Vina itu baru ada perintah otopsi setelah 9 hari meninggal ya. Kalau boleh tahu itu perintah dari siapa? Apakah memang dari pihak kepolisian atau memang dari ada dokter forensik yang mengajukan diri untuk mengotopsi jenazah Vina?
Nah, itu yang kedua. Setelah 8 tahun kan ada 3 lagi pelaku yang belum terungkap nih. Nah, apakah dari Polda Jabar sendiri sudah mengungkapkan upaya untuk mengungkap siapa 3 pelaku ini yang belum terungkap gitu? Yang terakhir mungkin dari hasil otopsinya dari 9 hari meninggal itu apa keluarnya, bisa dijelaskan hasil otopsi? Dari otopsi itu dari pihak kepolisian, nggak tahu pihak kepolisian, nggak tahu pihak pengadilan, saya nggak ngerti lah. Pokoknya memang ada perintah untuk otopsi di 9 hari itu. Terus yang kedua tadi apakah dari Polda Jabar sendiri sudah ada upaya untuk mengungkap 3 pelaku yang ini belum masih buron ini? kemarin Polda datang ke rumah sih bilangnya sedang diusahakan, upayakan lagi. Tapi tadi Polda Jabar sudah mengumumkan 3 DPO, katanya identitasnya sangat kabur ya? Iya, nggak, bahkan cuma kayak pakai sketsa hitam gitu doang, Bang. Nanti kalau abang mau lihat saya bisa kasih. Gitu ya, tuh nanti nggak bisa ya. Oke, jadi berarti masih dipertanyakan. Itu tadi makanya melalui ini kita menghimbau agar Polda Jabar memulai lagi penyelidikan terhadap 3 orang ini. Hasil otopsinya dari 9 hari itu kenapa sih baru 9 hari meninggal baru adanya perintah untuk otopsi gitu? Terus hasilnya seperti apa otopsinya? Hasilnya ada semuanya memang betul ada itu kayak luka-luka gitu juga betul. Sudah pasti adalah karena korban penganiayaan, makanya di persidangan terbukti semuanya dihukum seumur hidup kecuali yang di bawah umur cuma 8 tahun. Jadi itulah bukti bahwa memang penganiayaan ini sudah merupakan bukti bahwa memang benar bukan kecelakaan tunggal. Ya, alasannya setelah 9 hari diotopsi itu kenapa? Alasannya baru? Mereka nggak tahu, saya tahu detail itu. Orang ini kan orang rakyat kebanyakan nggak tahu lah sampai detail itu. Itu mungkin ditanyakan kepada Polda Jatim, karena ternyata kasus ini langsung dilimpahkan 2016 ke Polda Jabar. Apakah dari hasil otopsi itu ditemukan adanya bekas-bekas pemerkosaan dari jenazah Firna? Ya menurut yang didengar di sidang ada. Ada apa aja? Apa aja buktinya? Emang lu tahu apa bekas pemerkosaan? Maksudnya di alat kemarin. Iya. Itu ada sperma. Ada spermanya? Iya. Itu Anda tahu itu didengarkan di sidang? Didengarkan di sidang. Oh, di persidangan terungkap bahwa hasil otopsi di tubuh bagian intim dari si korban masih ada sisa-sisa sperma. Ya, silakan. Saya Hana dari Tanya Romelina atau Bapak. Kan setelah film ini naik kan ngeblok up lagi ya Teh ya kasusnya. Ada indikasi ini nggak sih kayak ancaman dari pihak mana gitu atau mungkin bahkan ada yang kayak kasih tahu yang petunjuk gitu Teh. Bukan ancaman sih, kayak peringatan aja waktu itu aja. Datang ke rumah katanya. Datang ke rumah. Jangan dilanjutkan syutingnya gitu kan? Tapi itu tahun lalu ya pada saat syuting. Pada saat Ya. Pada saat syuting. Tapi pas setelah filmnya naik Belum ada. Bang, mau nanya ke produser film, mungkin kan ini di film tersebut kan mungkin drama percintaan Vina kan begitu erat gitu Bang. Gimana sih dari Teteh sendiri, tahu nggak sih semasa hidupnya Vina waktu percintaan dia sama almarhum Egi sendiri seperti apa nih? Dan Egi ya. Dan abang sendiri sebagai produser film kenapa akhirnya benar-benar kuat untuk mengangkat? Kalau gitu pertanyaan pertama, almarhum Vina sama almarhum Egi berteman atau pacaran? Pacaran. Oh, pacaran. Udah ada mau ke tunangan ya. Jadi udah ada rencana tunangan setelah lulus sekolah. Oke. Ada nggak dari pelaku ini yang cemburu atau cintanya ditolak atau apa? Kalau dari keterangan yang korban masuk masuk ke tubuhnya temannya sih bilangnya ada cemburu itu ada. Nggak, yang ngomong itu siapa? Almarhum waktu masuk ke badannya Rita itu. Oh, cemburu ya. Tapi gini deh. Emang dari 8 pelaku ini nggak pernah you dengar apakah dekat sama adik kamu? Semasa hidupnya anak saya sebelum juga ada yang suka. Nggak tahu yang suka yang mana, nggak tahu. Nggak tahu. Identitasnya nggak tahu juga. Cuma sekedar cerita-cerita dari yang Kalau dari filmnya sendiri Bang, mungkin akhirnya di dibuatkan film. filmnya kita nggak bahas mengenai almarhum ini ya, kita nggak dapat itu. Jadi kita bahas fokus ke almarhum ini.
yang kita kasihkan percintaan. Nggak ada. Bang akan menghadirkan keluarga Eki itu nggak sih Bang? Apa? Selama ini kan yang pihak temannya Vina itu kan nggak pernah keluarganya dihadirkan. Alasannya apa sih Bang? Memang mereka tidak mau atau gimana sih? Keluarga korban yang laki-laki tidak pernah ada gitu loh, tidak pernah speak. Ya enggak, ya mungkin nanti ini kan baru pertama kali, ya kan? Jadi ya gue nggak tahu sampai sana, mungkin akan datang nanti untuk menyusul, ya. Karena ini baru pertama kali, aku pun mulai ikut ini karena udah nggak tahan. Setiap malam ada jutaan netizen ganggu saya di WA saya, bunyi terus, ya bunyi terus. Gua kira gara-gara video viralnya si Tante MB yang dia bilang tidak butuh cowok, ternyata Tina melulu. Akhirnya itu saya itu setiap malam itu harus di-silent. Kalau nggak di-silent, seluruh Indonesia pengaduan itu datang, ya termasuk yang Vina ini. WA sama DM saya itu penuh mengenai Vina. Aku sendiri nggak tahu kasusnya, jujur aja. Langsung saya suruh tim riset, akhirnya baru mulailah tertarik. Ternyata menarik sekali, ya. Jadi gimana Dewa? Aku mau nanya, selama tahun 2016 ini ada upaya-upaya dari keluarga nggak sih yang terus-terusan datang ke Polda atau Polres untuk menanyakan nih statusnya gimana nih orang ini? Pernah sih keluarga nanyain langsung sih yang sempat nanya itu yang berkembang tiga pelaku ini. Tapi jawabannya masih sama, masih dalam penyelidikan. Oke. Bang, ya. Ferali dari CNN mau nanya ke keluarga terkait filmnya. Setelah tayang, apakah penggambaran cerita dan adegannya sudah sesuai dengan yang diharapkan sama keluarga? Dan seberapa jauh sih waktu proses syuting mengawasi atau memastikan biar skripnya tetap akurat sama buat Pak Produser? Ini juga memang sudah dapat reaksi dari penonton sudah banyak, tapi juga ada kritiknya. Boleh ada tanggapannya gitu, kayak kritik yang nyebut kalau ini eksploitasi segala macam. Nah, ada penjelasannya gitu ya. Menurut saya yang kritik belum nonton filmnya, itu ke satu. Kedua, kalau nggak ada film ini gimana keadilan untuk mereka ini semua kan kita di sini juga kena film ini. Ya. Jadi itu nilai positif itu yang harus dilihat. Dan banyak netizen itu nggak nonton, tapi mereka hanya bilang eksploitasi, kekerasan. Tapi itu sebenarnya apa yang terjadi dengan almarhumah dan juga disetujui oleh keluarga. Dan sudah divonis seumur hidup, itu nggak usah diragukan lagi, ya. Dari keluarga sudah sesuai dengan yang diharapkan Pak? Sudah sesuai. Hanya kecuali yang 3 orang itu. Dan udah seumur hidup, berarti benar-benar itu sudah pembunuhan serius. Kalau seumur hidup, kita dulu. Kalau seumur hidup berarti oleh hakim itu dianggap pembunuhan berencana dong. Ya 340. Kita belum baca putusannya ya. Ya berarti kemungkinan besar ada hakim yang menemukan ada motivasi. Karena nggak mungkin seumur hidup kalau bukan pembunuhan berencana. Ya kan? Karena berarti seumur hidup ya. Ya berarti kita harus cari putusannya. Masih ada? Ya. Saya Niko dari Kompas TV mau nanya sama. Dari mana lu? Kompas TV. Kayak lurah. Mulai sama Teh tadi kan seperti katakan ada salah satu atau beberapa pelaku yang ke rumah ya, bilang ada si Vina kecelakaan. Itu apakah ada si pelaku salah satu dari pelaku itu merupakan teman atau ada hubungan dengan Vina? Kalau Vina tuh sebenarnya kalau untuk masalah teman tertutup dia. Jadi kayak keluarga tahu itu teman benar-benar akrab atau enggak, keluarga nggak tahu. Berarti emang jarang main. Ada pelaku yang tiba-tiba tahu rumah Vina itu? Dia mungkin baru tahu atau dari awal saya nggak pernah main. Karena memang almarhum tuh nggak pernah main kalau ada yang samper. Ya itu makanya kita akan mencari putusannya dulu, karena kenapa hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup? Berarti apa ini? Berarti pembunuhan berencana. Kalau berencana berarti kenal. Gitu loh. Coba ada lagi yang bertanya nggak? Sambil gue baca ini. Silakan. Bang Hotman ini tadi sempat nyebut dapat info soal Aibtu Deni ya Bang masalah. Ada informasi lebih lanjutnya mungkin Bang soal Aibtu Deni ini Bang Hotman? Sebentar, ini ada ini tulisannya kayak cacing begini. Ada bukti chat dari pelaku lain ke lainnya
yang sengaja mau apa ini, perkosa dan ada bukti cek, maksudnya sebelum diperkosa sudah direncanakan. Ya benar begitu. Pengadilan itu ada yang ngasih tahu, saya nggak tahu itu oknum. Kalau dengar sendiri nggak? Dengar sendiri. Bilang apa? Badannya kayak badan polisi gitu. Dia bilang dari hampir pelaku itu memang ada chattingan bahwa sudah direncanakan, ini nanti keluar dari anu sumber kita giring ke sini. Oh, berarti saksi ya, saksi. Sampai tadi Polda kemarin ke rumah itu bilang katanya mereka menyangkal, katanya mereka bikin pernyataan baru bahwa si korban melintas dilemparin pakai batu baru di. Ya itulah, itu berarti hakim lebih percaya kepada direncanakan. Kalau nggak mungkin seumur hidup. Kalau itu cuma penganiayaan biasa nggak, paling-paling 15 tahun. Ya, udah itu. Berarti memang jadi memang di sini kami melihat ada ketidakseriusan untuk mengungkap 3 pelaku ini. Ya, kelihatan jelas bahwa pelakunya 11 orang. Kelihatan jelas 8 pelaku itu mengakui keterlibatan 3 DPO ini, tapi kemudian mereka membantahnya sesudah mau limpah kasus ke kejaksaan. Berarti ada pengaruh seseorang. Dan kemudian yang kedua, diumumkan DPO sekarang ini, ya, tapi identitasnya tidak jelas. Bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau identitasnya nggak jelas? Ya, namanya disebutin. Sebutin. Namanya disebutin. Ada Peggy alias apa gitu. Nah, namanya nggak disebutin. Tapi bukan nama lengkap bang, kayak gitu bang. Hah? Udah ada kok sketsanya. Peggy alias apa? Apa ini beras? Gimana tuh bang? Tanggapan abang bang? Kan lucu itu bang. 2016 sampai ini berapa umurnya ada di situ. Ini dari Polda. Iya. Halo Bapak Kapolda Jabar. Di dalam pengumuman Humas Polda Jabar disebutkan di sini yang DPO-nya Peggy alias Perong. Usia antara 22 sampai 30. Jadi kelamin laki-laki warga Indonesia. Yang menarik di sini adalah bisa tahu Desa Banjarwangun, Kecamatan Mudu, Kabupaten Cirebon. Pertanyaannya adalah apakah Bapak penyidik Polda Polda Jabar sudah datang ke Desa Banjarwangun ini sebelum mengumumkan DPO? Ya, apakah Polda Jabar sudah mendatangi Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon? Apakah benar si DPO ini memang dari asal sana dan keluarganya ada enggak? Itu kan gampang banget diteliti. Oleh karena itu dalam kesempatan ini melalui media ini kami memohon bantuan dari Kepala Desa Banjarwangun, Kecamatan Wudu, termasuk juga camatnya Kabupaten Cirebon, agar Bapak berkenan untuk mengecek wargamu ada enggak warga bernama Peggy alias Perong dari desa Anda yang mungkin juga sudah menghilang, tapi keluarganya ada, ya. Ada 3. Jadi pertama Peggy alias Perong, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ya, mohon kepala desanya dan camatnya untuk meneliti warganya. Satu lagi Andi, kok nggak ada nama hotman? Andi, usia 23 tahun sampai 31, antara 23 sampai 31, laki-laki. Tempat tanggal lahir juga sama, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Mohon kepala desa, camat mencari, meneliti di desa kamu ada yang nggak pernah laki-laki bernama Andi. Satu lagi bernama Dani, umur 20 sampai dengan 28 diperkirakan. Sama juga dari Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Jadi Bapak penyidik Polda Jabar, khususnya Direktur Pidana Umum dan Kapolda, tolong benar-benar penyidik segera mendatangi desa ini. Ini desa ini jauh nggak dari kampungmu? Berapa jauh? 10 kilo ya. Jadi begini,
nama ini dapat dari siapa sama desa ini? Berarti ada kan diberkaskan? Itu loh. Ya kenapa nggak diturunkan tim ke sana? Bapak Kapolri, ini wargamu ini benar-benar menangis ini Bapak Kapolri, kasihan ini. Nama desa TPO ini ada semuanya. Kenapa penyidik belum turun ke sana? Terima kasih. Bang. Dan mau nanya, kan tadi sempat bilang di podcast itu bahwa almarhum minta dikeluarkan software dan suspension ya untuk mediasi, dan terakhir kapan kita semenjak setelah ini ada Kalau untuk film ini belum ya, saya belum mungkin. Cuma waktu pas yang pelaku ketangkap itu saya didatengin, terakhir dia sudah tahu. Tapi yang untuk masalah suspen, kalau sampai terus sudah dilepas. Satu lagi loh, aku belum puas. Aku mau ngomong lagi. Ada kutip ya. Bikin rekam sekarang. Yang tadi satu-satu. Biar ke seluruh warganya diumumin. Indikasi ini dong pejabat. Oknum pejabat itu Kapolres. Kau rekam. Udah. Himbauan dari tim Hotman 911 dan juga keluarga almarhum Vina kepada camat, kepala desa dan seluruh warga desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ada 3 orang yang diduga sebagai pelaku penganiayaan menimbulkan meninggalnya Vina dan dugaan pemerkosaan. Katanya berasal dari desa kalian, yaitu bernama Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Kalau memang 3 orang ini benar berasal dari kampung kalian, mohon segera dikasih tahu ke kepolisian dan juga kepada tim Hotman 911 di Instagram Hotman Paris Official agar segera dilakukan pencarian. Benar nggak 3 orang ini pernah tinggal di kampung kalian? Dan kedua, apakah keluarganya masih tinggal di sini? Keluarga dari 3 orang yang diduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan ini. Terima kasih dan bantuan kalian sangat diharapkan, ya, sangat diharapkan. Ya, terima kasih. Bang, mungkin terakhir Bang, ini kata apa ada isunya kan ini ada keterlibatan bahwa dari orang tua ini kan salah satu pejabat di kepolisian ini, apakah mungkin ini indikasinya ada pihak-pihak yang menahan agar kasus ini itu tadi udah dijawab bahwa menurut versi omongan yang kerasukan, ya yang kerasukan kan, katanya bahwa salah satu pelaku ini adalah orang tuanya dari oknum kepolisian, tapi itu belum ada kepastian. Terutama yang DPO ini, ya. Namun kita ada kecurigaan karena apa? Karena kok bisa gitu? Enggak, sepertinya masih kurang dilakukan penyidikan serius atas 3 orang ini. Jangan-jangan belum pernah ke desa itu, tapi DPO sudah diumumkan. Jangan-jangan kita belum tahu. Kalau benar sudah diumumkan DPO oleh Humas Polda Jabar, tapi belum pernah ke desa itu, pertanyaannya ada apa ini? Pasti ada sesuatu rumput yang bergoyang. harus viral dulu Bang. Ya makanya kalau sampai Polda Jabar berani mengumumkan bahwa 3 DPO ini berasal dari desa ini, tapi penyidiknya belum pernah ke desa itu, minimum akhir-akhir ini berarti ada pertanyaan besar, ada apa? Oke, udah terjawab ya? Bang, apakah memang nanti ada kemungkinan data yang di-share DPO itu dipalsukan Bang oleh pihak polisi agar dari mana gua tahu? Ya tapi kan itu kan pengumuman resmi institusi menyebutkan nama desa. Berarti kemungkinan besar itu benar. Ya. Sudah ya?